Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat jamaah masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang saya hormati, wabil khusus kepada pengurus takmir Masjid Asy-Syifa Pak Yai Mustaqim selaku imam masjid yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi hidup. Kita tahu saudara-saudara kita 2 hari yang lalu meninggal dunia, 1 hari yang lalu meninggal dunia. Hari ini juga banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah SWT. Semoga beliau-beliau yang menghadap Allah SWT diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kula badhe cerita sedikit. Cerita ini masalah apa? Masalah ilmu. Ini kaitannya kalau ibadah kutub. Kula lampani dengan sedaya. Gusti Allah dawuh, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang memiliki ilmu atau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan Gusti Allah sekaligus sindiran. Ya pasti terdapat banyak perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hadirin rahmatullah, dari segi apapun banyak terdapat perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Contohnya, seorang yang berilmu biasanya mereka tenang dalam menghadapi masalah. Seorang yang berilmu biasanya dia mampu secara cepat dan tepat menyelesaikan masalah dan banyak mengandung kebenaran. Sehingga para hadirin rahimakumullah, hari ini banyak di antara kita yang berusaha untuk menuntut ilmu. Biasanya kalau yang tahun kemarin itu gelarnya masih D1, sekolah lagi untuk menjadi sarjana. Yang tahun kemarin dia masih berpredikat dokter umum, sekolah lagi mengambil jurusan spesialis. Itu ada hal-hal yang menunjukkan bahwa ilmu akan membedakan seseorang. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita juga kadang salah mengartikan ilmu itu dibagi-bagi. Yang memang benar kalau sifatnya, tapi tujuan utama ilmu sebenarnya adalah li'ila'i kalimatillah. Sebenarnya kita menuntut ilmu, para hadirin rahimakumullah, tujuan utama adalah menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kenyataannya para hadirin, memang ya di sistem pendidikan kita ada yang namanya ilmu umum, ada yang namanya ilmu agama. Sebenarnya tujuannya semua itu sama, baik ilmu umum yang dikatakan itu, apalagi ilmu agama,
tujuannya adalah sama, li'i'la'i kalimatillah. Seseorang belajar ilmu kedokteran, tujuannya sebenarnya sama. Belajar mengetahui organ-organ tubuh, mengetahui penyakit-penyakit, sebenarnya adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Ya Allah, luar biasa, Engkau menciptakan manusia seperti ini, punya tulang, punya urat nadi, dan lain sebagainya. Semua ini adalah ciptaan Engkau. Tapi kadang-kadang para hadirin rahimakumullah, kita semua kadang-kadang tidak menyadari hal tersebut. Kadang-kadang membedakan belajar ilmu agama seperti ini, belajar ilmu umum tujuannya ini. Nah, ini sebenarnya salah. Kadang-kadang belajar ilmu umum, ilmu apapun, kadang-kadang tujuannya agar mudah untuk mencari pekerjaan. Ya, itu tidak salah. Tetapi adalah itu tujuan sampingan. Tujuan utamanya adalah li'i'la'i kalimatillah. Banyak ilmu yang akhirnya kita dapat. Seorang perawat mampu mendeteksi, mengkolaborasi bagaimana merawat penyakit ini dengan baik. Seorang dokter mampu mendiagnosa secara tepat. Walaupun tidak sama diagnosa antara dokter-dokter satu yang lain, tidak apa-apa. Tetapi semua itu kadang-kadang lupa bahwa semua itu tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk mensyukuri kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau belajarnya adalah belajar tentang tema-tema agama, itu sudah pasti. Karena sholat bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, bukan hanya petugas, pejabat-pejabat di rumah sakit atau di mana saja, tetapi sholat adalah kebutuhan kita semua. Mungkin kalau belajar kedokteran, tidak semua orang wajib. Mungkin kalau belajar keperawatan, tidak semua orang wajib. Tetapi kalau belajar sholat, menjadi semua wajib. Kaifiyah sholat itu bagaimana? Tata cara sholat. Kaifiyah puasa bagaimana? Karena ini adalah ibadah mahdoh. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita meningkatkan status keilmuan kita dari hanya ingin mengetahui saja, meningkatkan profesionalisme, menjadi meningkatkan kalimat tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada sedikit perbedaan, sedikit tidak banyak, antara mencari ilmu agama atau ilmu-ilmu umum yang lain dengan mencari hakikatnya. Kalau mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum misalnya, ada yang mengklasifikasi seperti itu biasanya ditempuh dengan jalur-jalur. Pertama, mampu memahami, oh iya ya, organ tubuh itu seperti ini, aliran darah seperti ini, nadi seperti ini, toraks seperti ini, mata, telinga, dan sebagainya. Butuh pemahaman. Kemudian setelah pemahaman, para hadirin rahimakumullah, ilmu ini bisa lebih dipahami dengan analisis. Paham, lalu aku dianalisis. Oh, seperti ini, seperti ini. Kemudian dilakukan eksperimen, kemudian dilakukan evaluasi,
dan seterusnya. Akhirnya kita mampu dalam banyak hal menguasai ilmu-ilmu kedokteran. Tapi para hadirin rahimakumullah, ada karakter satu lagi yang perlu kita ingat. Dari kita tahu, kemudian kita ingin bahwa pengetahuan kita ini menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, maka satu tahap yang perlu kita ingat adalah hakikat. Hakikat pasti berbeda. Proses perjalanan seseorang yang ilmunya kurang banyak dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai ilmu yang spesialis misalnya untuk menuju hakikat ini, pasti beda. Orang yang tahu banyak tentang ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu keperawatan lebih mudah mestinya untuk menuju pengetahuan hakikat. Oh, ternyata hakikat dari tulang belulang ini seperti ini. Hakikat dijadikannya Allah urat nadi, mata, telinga, hakikatnya seperti ini, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana hadirin rahimakumullah agar kita mampu mendekatkan diri keilmuan kita kepada hakikat? Ya, memang ada beberapa cara para hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kita dikenal atau mengenal kita itu seorang yang lemah sebenarnya. Kemarin kita baca, sekarang lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan, mudah lupa. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah suluk. Napa suluk? Suluk itu berjalan dengan hati. Istilah orang-orang para kiai, para ulama, suluk itu adalah thariqah. Kalau tadi saya sebutkan untuk mencapai keilmuan dalam memahami organ-organ tubuh dalam kedokteran misalnya, dengan analisis, dengan eksperimen, dengan observasi, kemudian evaluasi, maka panjenengan harus juga melakukan untuk mendekatkan kepada hakikat, perlu thariqah, perlu jalan hati. Hadirin rahimakumullah, Gusti Allah dawuh, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa yang berharap mempertemukan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, oleh karena itu perjalanan thariqah ini perlu kita lakukan. Kadang-kadang berthariqah punya guru lebih bagus. Memang harusnya demikian. Kemudian amalan-amalan sehari-hari wajib kita punya dari guru tersebut, sehingga setiap kali setelah sholat, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, berpikir setiap sholat, habis sholat
berzikir sejenak, setiap jalan berzikir, setiap melakukan aktivitas berzikir. Ini dalam rangka mempersatukan keilmuan yang telah kita peroleh, ilmu eksak, dengan ilmu hakikat. Hakikatnya seperti apa? Hakikat yang ada di dunia ini seperti apa? Apakah hanya benar seperti ini? Apakah hanya selesai seperti ini? Apakah saya belajar menjadi pegawai kemudian pensiun selesai? Apakah tidak ada yang lebih dari itu? Inilah pelajaran hakikat yang perlu kita laksanakan. Wirid alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Tidak cukup Bapak Ibu kita hanya membaca tanpa zikir, tanpa mengingat-ingat kebesaran Allah. Yang cukup pasti hidup kita akan gersang. Oleh karena itu, marilah kita satu padukan antara keterampilan kita, profesi kita dengan hakikat yang sebenarnya. Semua ilmu yang kita miliki, semua ilmu yang kita usahakan, semua ilmu yang kita pelajari mulai kecil hingga saat ini, bahkan menjadi pegawai masih terus belajar, ada wajib belajar, itu tidak lain hanya li'i'la'i kalimatillah. Bonus bagi Bapak Ibu atau siapapun yang karena ilmunya menjadi pejabat, menjadi diangkat sebagai A, menjadi diangkat sebagai B. Bonus ma'isyah yang kita terima, gaji yang kita terima, alhamdulillah, itu memang kewajiban seseorang adalah bekerja. Tidak akan salah sedikit pun orang bekerja mendapatkan upah. Profesionalisme kita jaga. Tetapi jangan lupa hadirin, kita sambungkan profesionalisme keilmuan kita dengan hakikat yang sebenarnya melalui zikir setiap saat, zikir setiap waktu, zikir setiap kesempatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para hadirin rahimakumullah, sedikit, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Takbir, mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan kita semua. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, dan memang selalu minta ridho, selalu minta ridho dari Allah. Ya Allah, kula yang berdamel, kula kisah, semoga apa yang kula niatkan ini panjenengan ridhoi. Nyambung, ya Allah, kula gak ada ilmu ini, semoga ilmu ini benar-benar dapat meningkatkan mahabbah, meningkatkan ketakwaan kula. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Nggih. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu ta'ala kullu sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hatta yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa aqim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tawfilana biha min jamil hajat wa tuhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatan indal hisab.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'sur wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'sur. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'al mauta lana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wa ahdina subula salam wa najjina min dhulumati ila nur wa ila nur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainana wa ahdina subula salam wa najjina min dhulumati ila nur wa barik lana fi asma'ina wa sirrina wa qulubina azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'murun ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.